Bapa kami yang di surga, kembali kami siang hari ini dalam wadah pujian penyembahan pribadi kami. Kami secara rutin mau membaca firman-Mu, mau merenungkan firman-Mu dan memiliki firman yang hidup di dalam dahi dan hati jiwa kami. Tertera nama-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kekekalan, pengampunan dan kasih mesra, kasih sayang yang utuh dan sempurna melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami selalu percaya bahwa ada kekuatan yang besar dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri ya Yesus, yang memberikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami akan setiap apa yang kami baca dan dengar setiap hari dari peristiwa kejadian dunia dan juga semua hal. Engkau sungguh terbukti bahwa Engkau adalah firman dan setiap perkataan-Mu juga adalah firman, karena Engkau benar-benar firman yang hidup. Tak ada lagi yang bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu, semuanya tersingkap dan rahasia itu akan terbuka. Bahwa pada akhirnya semua orang jahat akan menuai kejahatannya, orang baik akan menuai kebaikannya. Tidak ada Tuhan menimpakan yang buruk kepada orang yang berbuat baik dan hidup benar dan kudus bertobat. Karena setiap orang akan mendapat waktu dan jeda untuk hidup dalam pertobatan. Tuhan memberikan kesempatan setiap orang untuk datang padanya. Terima kasih atas kasih karunia ini. Kesempatan untuk bertobat dan menerima kasih karunia adalah harta terindah kami. Dalam Yesus Kristus, amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Yesaya 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop ucapan ilahi terhadap Mesir yang berbunyi demikian. Wow, jamnya jam 12:12, mantap, puji Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan minta petunjuk kepada berhala-berhala dan pada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk. Dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, gelagar dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering, ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengadu dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lendan akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya, segala pekerja ubahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Firaun yang paling bijaksana beri nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol, para pembesar Memphis sudah terpedaya. Para pemuka suku-suku mereka telah musingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat padanya akan terkejut dengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Iri-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir.
Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan mengabulkan doa serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Demikianlah membaca Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka membaca firman Tuhan serta merenungkannya, serta menjadi pelaku-pelaku firman, dan bawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus, dan bahwa kebaikan dalam hidup ini sebagai contoh bahwa Kristus telah melakukan kebaikan dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dapat menerapkannya juga dalam hidup kita sehari-hari. Belajar kebaikan selalu dalam hidup kita, tetapi berhati-hatilah terhadap ular dan iblis, karena mereka semua akan menghantam kita dan bisa menelan kita dalam sekejap. Karena itu kita semua yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Demikianlah baca Alkitab kita hari ini. Bapa di surga, terpujilah namamu, biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kami, sebagai pelita dan kekuatan bagi kami. Biarlah kami selalu berdoa bagi pertobatan kami sebagai manusia yang tidak luput dari dosa. Kami akan selalu berdoa melepaskan pengampunan pada siapa saja pembenci dan juga memusuhi kami. Kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan akan bekerja. Apapun yang dilakukan orang pada kami semua serahkan padamu. Kami tidak berhak untuk membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi semua kelepasan kepahitan yang kami rasakan, kami lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua kepahitan hidup, semua rasa sakit hati, kami rasakan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Karena kami melepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kami, siapapun dia, musuh-musuh kami, siapapun orangnya di dunia ini. Semua hal dan semua aspek lepaskan dalam nama Yesus, karena Tuhan Yesus saja yang berperkara atas mereka, atas apa yang katakan mereka, apa yang fitnah mereka, apa yang dilakukan mereka. Sebagai manusia yang tak luput dari dosa, kami juga minta ampun kepadamu yang menyakiti hati sesama, hati engkau, dan juga hati seluruh orang-orang yang pernah tersakiti oleh kami juga. Ampuni kesalahan dan dosa kami, bila kami selalu bertobat setiap hari, membawa diri kami sendiri kepadamu, karena kami layak dikasihi, diampuni, dimerdekakan selalu, sekalipun kami tahu darah Kristus telah tercurah bagi pengampunan dosa kami. Tetapi kami tidak mau hidup dalam dosa. Kami akan terus bertobat, menyucikan diri setiap hari dalam banyak perkara, supaya kami selalu layak datang kepadamu dan puji, penyembahan dan roh juga kebenaran. Amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.